Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yeni Dwi Handayani, SEMSI AKCA, selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pajak. Di video ini, kami perwakilan kelompok yang beranggotakan saya sendiri Kenanga Putri Ayu dan Erina Mulia Insani, rekan saya, ingin memaparkan materi mengenai PPN masukan. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan salah satu pajak yang melekat pada barang atau jasa dengan syarat-syarat tertentu, di mana jenis pajak ini dipungut ketika terjadinya penyerahan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP. Dalam praktiknya, pihak penjual yang sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP yang membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN dan harus melaporkan melalui SPT Masa PPN sebab dilaporkan pada setiap bulannya, dan pihak pembeli merupakan pihak yang membayar PPN tersebut. PPN masukan merupakan PPN pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak atas perolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, dan impor barang kena pajak. Pajak pertambahan nilai sesuai pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai bahwa saat terutang pajak pertambahan nilai adalah 1. Penyerahan barang kena pajak, 2. Impor barang kena pajak, 3. Penyerahan jasa kena pajak, 4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, 5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, 6. Ekspor barang kena pajak berwujud, 7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud, atau 8. Ekspor jasa kena pajak. Perbedaan PPN masukan dan PPN keluaran. PPN masukan merupakan pajak yang seharusnya sudah dikelola oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Sedangkan PPN keluaran merupakan pajak terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak atau PKP saat melakukan penyerahan barang kena pajak. Penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, atau ekspor jasa kena pajak. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Erina. Baik, next. Karakteristik pajak masukan. Dalam penerapan pemungutan PPN, pengusaha kena pajak mengkreditkan pajak masukan dan pajak pengeluaran dalam suatu pajak yang sama. Ketika dalam masa pajak tersebut jumlah pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan ke kas negara. Namun apabila dalam masa pajak tersebut masa pajak masukan yang lebih besar daripada pajak keluaran, maka kelebihan pajak masukan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak selanjutnya. Selanjutnya, Pajak pajak masukan yang dapat dikreditkan. Kriteria pajak masukan yang dapat dikreditkan menurut pasal 9 ayat 5 yaitu pajak masukan untuk perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha penyerahan kena pajak. Pada dasarnya, pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berhubungan langsung dengan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen atas barang kena pajak atau jasa kena pajak, dan faktur pajaknya adalah faktur pajak standar atau dokumen yang disamakan dengan faktur pajak standar. Kriteria pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam undang-undang terkait PPN. 1. Untuk peroleh BKP atau JKP atau sehubungan dengan pemanfaatan BKP tidak terwujud atau JKP dari luar daerah pabean sebelum dikukuhkan sebagai PKP. 2. Untuk peroleh BKP atau JKP yang digunakan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. 3. Untuk pembelian dan pemeliharaan kendaraan bermotor serupa sedan dan lain-lain kecuali sebagai barang dagangan atau untuk disewakan. 4. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan atau tidak tercantum nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak pembelian barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak. 5. Pemanfaatan barang kena pajak tidak terwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan. 6. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
7. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN yang dikemukakan pada waktu dilakukan pemeriksaan. 8. Perolehan barang kena pajak selain barang modal atau jasa kena pajak sebelum PKP berproduksi. Selanjutnya ada contoh soal PPN masukan. Masa pajak pada bulan Mei 2010, pajak pengeluaran sebesar Rp2.000.000, pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp4.500.000, pajak pajak yang lebih dibayar sebesar Rp2.500.000. Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak pajak pada bulan Juni 2010. Masa pajak Juni 2010, pajak keluaran sebesar Rp3.000.000, pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp2.000.000, pajak yang kurang bayar sebesar Rp1.000.000. Pajak yang lebih dibayar dari masa pajak bulan Mei 2010 yang dikompensasikan ke masa pajak Juni 2010 yaitu Rp2.500.000, pajak yang lebih dibayar masa pajak Juni 2010 sebesar Rp1.500.000, pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak pada bulan Juli 2010. Sekian. Terima kasih Erina Mulia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.